Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah kuliah subuh Masjid Al-Manar yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pertama kita senantiasa bersyukur kepada Allah masih dapat dipertemukan kembali dalam keadaan sehat setelah sekian lama kita beristirahat karena kegiatan yang lain, kegiatan di bulan Ramadan dan juga kegiatan di bulan Syawal. Di akhir bulan Syawal ini kita memulai kajian lagi tentang kitab Riyadhus Shalihin yang kemarin pada bab yang ketiga, hadis yang ke-30 kita belum menyelesaikan, di mana hadis ini sangat panjang yang menceritakan tentang seorang raja pada zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah ini adalah pada masa kenabian Isa alaihissalam, ya, di zaman Nabi Isa, umatnya Nabi Isa alaihissalam. Hadis diriwayatkan oleh Suhaib radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sakhir. Jadi Rasulullah SAW menceritakan zaman dahulu sebelum zamannya Muhammad SAW itu ada seorang raja yang mempunyai seorang ahli sihir. Artinya mungkin sebagai salah satu perangkat dari kerajaan itu, entah penasehat atau tim yang memperkuat kerajaannya, maka mempunyai seorang ahli sihir. Kemudian tatkala penyihir ini sudah tua, walamma kabiro qala lil maliki inni qad kabirtu. Sesungguhnya setelah tukang sihir ini tua, kemudian berkata kepada sang raja bahwa sesungguhnya aku ini telah tua. Fab'ats ilayya gulaman u'allimuhu sihra fa ba'atsa ilaihi gulaman yu'allimu. Maka ia kirimkan, maka kirimkanlah kepadaku seorang anak yang akan saya beri pelajaran tentang sihir. Maka kemudian raja mengirimkan anak yang tentunya ini adalah pilihan raja untuk kemudian belajar tentang sihir. Jadi ada pilihan-pilihan, kemudian dipilihlah seorang pemuda. Ini pentingnya pemuda ketika mempelajari sesuatu, itu biasanya pemuda itu lebih cekatan daripada orang-orang tua atau anak-anak, maka dipilihlah seorang pemuda. Masa-masa keemasan ini penting untuk diperhatikan, ya. Kita masing-masing punya anak. Nah, anak kita ini ketika masa remaja, ya tentunya hal-hal yang perlu diberikan bekal untuk anak itu, maka berikanlah bekal anak itu, bekal yang baik gitu, ya. Kemudian terjadilah anak pemuda ini mulai belajar. Wa kana fi tariqihi idza salaka raibun faqada ilaihi sami'a kalamahu fa'ajabahu. Maka ketika ini sudah mulai pendidikannya, ya, di dalam perjalanan menuju ke tukang sihir, ya, jadi pulang pergi, tidak menetap di tukang sihirnya, tapi pulang pergi ya. Di dalam perjalanannya itu ada melewati seorang rahib, dan kemudian dia suka duduk bersama seorang rahib tersebut, kemudian mendengarkan petuah-petuah yang disampaikan oleh rahib, dan wa'ajabahu, maka kemudian dia merasa takjub, merasa senang begitu tentang ajaran-ajaran yang disampaikan oleh rahib tadi. Wa kana idza atasakhira marra
birrohibi faqada ilaihi, maka apabila ia datang ke tempat penyihir, yaitu dari pelajarannya, ia pun melalui tempat rohib tadi dan terus duduk di situ untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh sang rahib tadi. Faida atas akhiro dharabahu fasakadzalika ilar rohib, maka kemudian ini mampir begitu karena dia suka seperti itu, mampir ke tempat rahib, maka dia datang ke tukang sihirnya itu sering terlambat. Maka rahib tadi tukang sihir tadi memukul pemuda tadi, kenapa kamu terlambat? Dan kemudian hal itu kemudian disampaikan kepada rahib. Wah, ternyata aku sering duduk di sini mendengarkan itu menjadikan aku di tukang sihir kemudian dipukul, dimarahi, kenapa terlambat? Ya, kemudian sang rahib tadi memberikan satu cara. Faqala idza hasita sakhira fakul habasani ahli wa idza khasita ahlaka fakul habasani sakhir. Ya, jadi diajari, kalau kamu datang ke tempat tukang sihir kok terlambat, katakanlah keluargaku menahanku. Ya, jadi aku terlambat begitu. Kemudian ketika nanti pulangnya dari tukang sihir kudune mungkin maghrib sudah pulang, kok ini sampai isya mungkin baru pulang atau lebih malam, itu katakan saja tukang sihirku telah menahanku begitu. Jadi ini ada kaidah di sini, boleh berbohong tetapi tergantung dari manfaat dan madorot yang diperoleh. Artinya kalau misalnya madorotnya dengan jujur itu kok menjadi lebih besar, lebih berbahaya, maka kemudian menyembunyikan kejujurannya itu untuk mengatakan sesuatu yang kemudian tidak sepenuhnya salah. Datang ke tukang sihir, kenapa terlambat? Aku tertahan oleh keluargaku. Ya, keluarga siapa ya? Dia perlu penjelasan ya, bukan keluarga ayah ibu atau kakak adik, tapi keluarga dalam urusan agama ya. Al muslimu ahul muslim, seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. Nah, kemudian kalau datang ke keluarga, kenapa harus bilang tukang sihir menahanku? Kalau aku juga kemudian mengatakan aku tertahan karena rahibnya tadi, maka kemudian aku tidak akan diperkenankan untuk terus belajar pada rahib tadi. Maka kemudian kalau tidak karena tukang sihir, saya hanya ke rahib saja, ya mestinya tidak terlambat. Tapi karena harus ke tukang sihir juga, ke rahib, maka aku terlambat. Jadi diberikan cara oleh sang rahib tadi agar kemudian perjalanannya kegiatannya yang mampir ke rahib untuk mendengarkan petuah-petuahnya itu tidak menjadikan dia dimarahi oleh rahib ataupun juga keluarganya. Fabaina ma huwa ala dzalika id ata ala dzabbatin azimatin qad habasatin nas. Dan itu terjadi demikian itu terus sampai suatu saat ada di tengah perjalanan itu ada seekor hewan yang buas begitu, yang kemudian menghalangi manusia melewati jalan itu. Ya, kenang perapatan atau hewan ya, yang kemudian orang takut mau lewat situ, padahal itu adalah lalu lintas utama ya. Kemudian sang pemuda tadi berkata ya di dalam hatinya, faqala al yauma a'lamu sakhiru afdalu amir rahibu afdalu. Ya, ia pun kemudian mengambil sebuah kesimpulan ya, bertanya kepada dirinya sendiri ya, pada hari ini ya aku akan mengetahui apakah penyihir itu yang lebih afdal, ajaran-ajarannya penyihir itu, ataukah pendeta tadi yang lebih baik ajaran-ajarannya ya. Fa'akhoda hajaron faqala Allahumma in kana amrur rahibi ahabba ilaika min amri sakhiri faktul hadhihi dzabah hatta yamdhiyan nas. Maka kemudian ia mengambil sebuah batu ya, kemudian berkata, Allahumma in kana amrur rahibu ahabba ilaika min amri sakhiri faktul hadhihi dzabah. Maka ya Allah, apabila perkara rahib, ajaran rahib tadi itu lebih engkau cintai di sisimu ya daripada ajaran-ajarannya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini ya, hatta yamdhiyan nas, sehingga orang-orang dapat melaluinya ya.
faromaha faqatalaha wa madhannas. Ya, maka kemudian dia melempar ya. Jadi binatang itu dilempar dengan batu tadi. Ya, setelah berdoa, ya Allah, jika ajaran rahibnya ini lebih engkau cintai daripada ajaran rahib, maka bunuhlah ya. Maka dilemparlah dengan batu tersebut dan terbunuhlah ya. Terbunuhlah binatang itu sehingga orang pun juga dapat melaluinya. Selanjutnya sang pemuda tadi fatar rohibu fa akhbarahu, maka kemudian dia datang kepada rohib dan mengabarkan peristiwa tersebut. Ya. Faqala lahu rohibu ay bunayya antal yauma afdalu minni, wahai anakku ya, sesungguhnya engkau pada hari ini sudah lebih sakti begitu ya, ya lebih mulia ya, lebih afdal daripada aku. Qad balagha min amrika ma'aro, engkau telah mencapai satu tataran ilmu yang sudah dimaklumi ya, sudah kita ketahui apa yang aku lihat seperti itu, engkau sudah mencapai tingkatan seperti itu. Wa innaka satubtala, ini poin pentingnya di sini. Dan sesungguhnya engkau akan akan terkena satu cobaan. Ya, jadi sampai pada satu tingkatan tertentu itu engkau akan dicoba, engkau akan diuji. Fa ini betulita fala tadulla alayya, maka jika engkau menerima cobaan itu ya, engkau jangan mengatakan menunjukkan akan aku ya, artinya jangan mengatakan bahwa engkau belajar dari aku begitu ya. Jadi ini pesan yang rahib ini. Rahib punya satu pemikiran jangka panjang. Ini anak ini sudah punya ilmu seperti ini, nanti suatu saat akan diuji, karena memang yang namanya ujian itu akan diberikan kepada siapa saja pada tingkatan-tingkatan keimanannya. Nah, karena pemuda ini sudah sampai pada tingkatan tertentu pasti akan diuji, dan ujiannya mesti akan berat. Maka kalau kamu nanti diuji, jangan kamu menunjukkan kepadaku bahwa engkau belajar dariku ya. Maka diberi wasiat seperti itu. Wa kanal gulamu yubari al akmaha wal abroso wa yudawin nasa min syairil adwa. Lalu kemudian anak ini sudah mulai bisa menyembuhkan ya, punya kemampuan sebagai tabib ya, menyembuhkan orang-orang dari penyakit-penyakitnya, entah itu penyakit buta ya, atau penyakit lepra, atau penyakit segala macam penyakit. Jadi sudah punya kelebihan menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Sampai kemudian fasami'a jalisul lil maliki kana qad ami, sampai berita ini didengar oleh teman duduknya sang raja, entah menteri atau pejabat apa yang selalu di dalam forum bersama raja. Padahal orang yang mendengar ini dia dalam kondisi buta. Kono tabib sing iso menyembuhkan orang buta, menyembuhkan lepra dan berbagai macam penyakit. Wah, kemudian teman duduknya raja ini punya keinginan, aku ke buta, siapa tahu begitu ya, siapa tahu aku juga dapat disembuhkan. Fatahu bihadayan kasiron ya, kasiroten faqala ma hahuna laka ajma'a in anta safaitani ya. Kemudian teman duduknya tadi membawa hadiah mendatangi sang pemuda tadi ya, dengan hadiah yang banyak. Kemudian berkata, apa-apa yang aku bawa ini, yang ada di sisiku ini, yang kamu lihat ada di depanmu ini, itu menjadi milikku kamu semua, jika kamu bisa menyembuhkan aku. Jadi bawa hadiah, pengen juga disembuhkan. Kemudian pemuda tadi berkata, faqala innila asfi ahadan innama yasfillahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala da'autullah fasafaka fa'amana billahi ta'ala fasafahu ta'ala. Maka kemudian pemuda tadi berkata, wahai ya Tuhan, sesungguhnya aku tidak dapat menyembuhkan ya, aku tidak dapat menyembuhkan siapapun, sesungguhnya Allah lah yang menyembuhkannya. Maka jika engkau beriman kepada Allah, maka saya akan berdoa kepada Allah, semoga Allah menyembuhkan kamu. Maka kemudian fa'amana billahi ta'ala fasafahu ta'ala. Kemudian kawan raja tadi ternyata mau menyambut dakwahnya pemuda tadi, beriman. Kemudian pemuda tadi berdoa dan Allah menyembuhkannya
berkat doa dari sang pemuda tadi, ya. Kemudian fatal malika fajalasa ilahi kama kana yajlis, kemudian karena sudah sembuh tidak kemudian wah aku semari berhenti saja dari kerajaan, tidak, dia ya tetap bekerja sampai kemudian ketemu rajanya, teman duduknya kan. Maka kemudian loh, rajanya kaget, loh kamu kok sudah bisa melihat, ya kamu kok sudah sembuh seperti itu, ya bagaimana ini, ya. Ya, faqala lahul maliku man radda alaika basarok, ya siapa yang telah menyembuhkan penglihatanmu, ya. Jadi sang raja berkata kepada teman duduknya tadi, kamu kok tadi bisa melihat, siapa yang dapat menyembuhkan? Qala Robbi, kemudian sudah mendapatkan ajaran-ajaran pemuda tadi, ya. Maka kemudian teman duduknya tadi mengatakan yang menyembuhkanku adalah Tuhanku, ya. Kaget, ya, kaget kok bilang Robbi, padahal aku kan Tuhan kamu. Awalaka Robbi ghairi, ya, qala Robbi wa rabbukallah. Nah, sampai sudah berani seperti itu. Ketika raja bilang, apakah ada Tuhan selain aku, ya, maka teman duduknya sudah sampai berani bilang, ya Tuhanku dan Tuhan kamu itu sama, yaitu Allah. Wah, jadi ajaran-ajarannya sudah masuk, ajaran-ajaran dari pemuda tadi. Jadi tabibnya itu juga seorang dai, ya, mengajak kepada ajaran-ajaran tauhid seperti yang diajarkan oleh rahib tadi. Kemudian fa akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla alal gulami waji'a bil gulam. Maka kawan duduknya tadi kemudian ditangkap, ya, kamu kok bilang seperti itu, kemudian ditangkap dan terus diberikan pertanyaan-pertanyaan sampai kemudian mungkin siksaan-siksaan, ya, sampai kemudian tidak bisa mengelak, akhirnya mengatakan yang telah menyembuhkan saya ini adalah menunjuk pada anak yang tadi belajar tadi, yang dapat menyembuhkan itu ada anak itu. Maka anak itu didatangkan kepada raja. Faqala lahul maliku ay bunayya qad balagha min sikrika ma tubari al akmaha wal abrosa wa tafa'alu wa taf'alu. Maka kemudian raja tadi berkata kepada anak muda, hai anak muda, kiranya bahwa sihirmu itu, ya, jadi raja ya taunya dia belajar pada tukang sihir, ya. Wahai anak muda, sesungguhnya sihirmu ternyata sudah sampai pada tingkatan yang tinggi sehingga dapat menyembuhkan orang buta, penyakit lepra dan penyakit-penyakit yang lain, ya. Dan engkau dapat melakukan ini dan itu. Faqala innila asfi ahadan innama yasfiyallahu ta'ala. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun, yang menyembuhkan itu adalah Allah Ta'ala. Fa'akhadahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla ala rohim. Jadi karena sudah bilang sama seperti yang dikatakan oleh teman duduknya tadi, bahwa yang menyembuhkan adalah Allah, artinya sudah menyampaikan bahwa ada Tuhan yang lain selain Tuhan kamu. Maka dia juga ditangkap, ya, ditangkap sampai terus diberi tindakan-tindakan, disiksa begitu sampai kemudian sudah tidak kuat dan kemudian menunjukkan pada sumber ilmunya tadi, bahwa saya belajar karena seorang rahib, padahal sudah diwanti oleh sang rahib, nanti kalau suatu saat datang ujian, kau cobaannya, maka jangan kau menunjukkan kepadaku. Tetapi karena mungkin saking kuatnya cobaan itu, siksaan itu, maka kemudian tidak kuat, akhirnya kemudian menunjukkan kepada sumbernya, yaitu sang rahib. Faji'a rahibi faqilalahu irji an dinik fa'aba. Ya, ini teman duduknya saja sudah teman duduknya raja saja sudah bilang berani seperti itu, kemudian pemudanya juga seperti itu, rahibnya juga sudah seperti itu, ya mungkin ora takoni maneh, langsung saja kembalilah kamu kepada agama, ya, agama semula, yaitu meninggalkan agama yang baru itu, kemudian kembali kepada agama semula, yaitu kamu menganggap bahwa aku adalah rajamu, aku adalah Tuhanmu. Kemudian rohib tersebut ternyata tidak mau, ya, maka rohib tadi tidak mau. Karena tidak mau, maka kemudian diberikan
tindakan-tindakan siksaan penyiksaan sampai kemudian fada'a bil minsori. Wah, jadi diletakkan sebuah gergaji, didatangkan sebuah gergaji ya. Fawudi al minsoru fi mafariki roksi. Jadi gergajinya itu diletakkan di tengah-tengah kepalanya ya, di tengah-tengah kepalanya ya, mulai di gergaji. Fasaqahu hatta waqa'a siqahu, sampai kemudian kepalanya terbelah dan kemudian belahannya itu terbelah ya, jatuh kemudian seperti itu. Jadi ini cobaan pada umat-umat terdahulu dalam mempertahankan keimanan itu sampai sedemikian ini ya. Ya belum apa-apanya dengan keimanan kita mungkin ya. Cobaan yang kita terima itu ya paling sekedar ejekan. Umat-umat terdahulu menerima cobaannya sampai seperti ini. Tsummaji'a bijalisil maliki faqilalahu irji an dinik fa'aba. Kemudian didatangkan teman duduknya ya. Teman duduknya, kamu sudah lihat ya rohib tadi seperti itu, maka kamu akan mendapatkan sesuatu yang sama. Maka kalau tidak mau segera keluar dari agamamu, kembalilah ke agama semula. Fa'aba, maka kemudian teman duduknya pun juga tidak mau ya, sama kejadiannya, tidak mau. Wa udhi'al min sorufi mafriki roksi fasaqahu bihi hatta waqa'a siqahu. Kemudian diletakkan pula gergaji itu di tengah kepalanya, kemudian digergaji sampai terbelah dan kemudian jatuh kedua belahannya itu ya. Jadi siksaannya sama. Kemudian tinggal pemuda tadi ya, tinggal karena rohibnya sudah meninggal, teman duduknya sudah meninggal. Sekarang bagaimana nasib pemuda tadi? Fada fa'ahu ila nafarin ya. Sumaji'a bil gulami faqilalahu irji an dinik fa'aba. Kemudian didatangkan pemuda tadi, kemudian ditanya, keluarkanlah ya, segera kembalilah kamu ke agamamu semula ya, keluar dari agama yang baru tadi ya. Fa'aba, maka pemuda tadi juga tidak mau ya. Karena tidak mau, nah ini kemudian dicobai, diberi siksaan, ternyata tidak, kemudian tidak menjadikan pemuda tadi menyerah, sampai akhirnya diberikan satu tindakan fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi ila jabalin kadza wa kadza fas'adu bihil jabal. Kemudian anak ini diberikan kepada sekelompok sahabatnya, sahabat raja tadi, lalu dikatakan kepadanya, pergilah, bawalah anak muda ini ke gunung ini dan itu, naiklah ke gunung ini dan itu. Faida balagtum dzir wa tahu fa inna raja'a an dinik wa illa fatrahuhu fadhabu bihi fasaidu bihil jabal. Kemudian jika engkau telah sampai di puncaknya, maka apabila anak ini kemudian mau kembali kepada agama, keluar dari agama yang baru, engkau boleh melepaskannya. Tetapi jika tidak mau, maka lemparkanlah ia dari gunung itu. Jadi sampai seperti ini. Sampai kemudian peristiwa ini dilakukan sampai pemuda tadi di dalam perjalanannya menuju ke puncak gunung itu, faqala Allahumma fihim bima syi'ta farajafa bihimul jabalu fasaqatu ya. Lalu anak ini berkata, ya Allah, Allahumma ya, Allahumma ikfinihim bima syi'ta, maka lepaskanlah aku dari para punggawa raja tadi sesuai dengan kehendakmu. Kemudian ternyata gunung tadi kemudian bergetar ya, dan kemudian jatuhlah punggawa pasukannya, sahabatnya raja tadi, dan selamatlah pemuda tadi dari usaha pembunuhan. Apakah pemuda ini lari? Tidak, ternyata kemudian datang kepada raja. Faja'a yamsi ilal malik ya, dia datang menuju ke raja. Faqala lahul malik ya, rajanya kaget kemudian berkata, ma fa'ala ashabuk, apa yang kamu lakukan terhadap kawan-kawanmu ya. Faqala kafani himullahu ta'ala, Allah telah melepaskan aku dari tindakan mereka. Jadi sampai seperti ini. Fadafa ila nafarin min ashabihi faqala idhabu bihi fakhmilu fi kurkurin
fatawassatu bihil bakhro. Anak ini kemudian terus diberikan kepada sekelompok kawanan yang lain, sahabat-sahabat yang lain, dan berkata, pergilah ya, pergilah dengan membawa anak ini ya, dengan sebuah perahu ya, perahu kecil begitu. Kemudian sampai di tengah lautan, maka tanyalah, fa in roja'a an dinik wa illa faqdhifu fadhahabu bihi. Maka tawarkanlah untuk kembali kepada agama ya, agama raja tadi ya. Kalau tidak mau ya, maka lemparkanlah ke lautan. Kemudian orang-orang membawanya sampai kemudian di tengah lautan pun anak tadi berdoa seperti yang pertama tadi ya. Allahumma kfinihim bima syi'ta ya. Ya Allah, lepaskanlah aku dari mereka sesuai kehendakmu, arak dikapake gitu ya. Fangkafaat bihimus safinatu fagoriku ya. Kemudian ternyata tungkang tadi ya, perahu kecil tadi itu terbalik dan semuanya tenggelamnya. Faja'a yamsi ilal malik, kemudian datang lagi kepada raja. Faqala lahul maliku ma fa'alu ashabuk ya, apa yang terjadi, apa yang kamu lakukan terhadap kawan-kawanmu. Kemudian pemuda tadi juga berkata ya, kafanihimullahu ta'ala ya, Allah telah mencukupkan aku, melepaskan aku dari mereka semua ya. Jadi memukul raja dengan satu ucapan ya, memukul raja dengan ucapan bahwa Allah telah melindungiku, melepaskan dari mereka ya. Jadi peristiwa ini seperti jengkel sekali sang raja tadi sampai kemudian pemuda tadi berkata, faqala lil maliki innaka lasta biqatili hatta tafa'ala ma amaruka bihi qala ma huwa ya. Jadi jengkel sekali, tetap pengen membunuh sang pemuda, tapi tidak bisa. Kemudian pemuda tadi berkata kepada sang raja tadi, engkau tidak akan mampu membunuhku sampai kemudian engkau melakukan apa yang aku perintahkan ya. Raja tadi saking pengennya membunuh raja ya, tidak menyerah sampai di situ. Kemudian apa yang aku lakukan, apa itu yang harus aku lakukan agar kamu bisa mati? Kemudian sang pemuda tadi menjawab, qala tajma'un nas fi sa'idi wahid ya, kumpulkanlah manusia di satu tempat ya, yang lapang ya. Fatasulubuni ala jir'in summa khudh sahman min kinanati ya. Kemudian saliblah aku di satu pohon dan ambillah satu anak panah dari tempat panahku ini. Jadi pemuda itu disuruh menyalib, kemudian ambil panah ya. Summa zu'is sahma fi kabidil kausi summakul bismillahi robbil hulam sumar mini. Kemudian letakkanlah anak panah yang diambil tadi pada busurnya, lalu ucapkanlah bismillahi robbil hulam, dengan nama Allah Tuhannya anak ini. Terus lepaskanlah anak panah itu. Jadi dia tidak buta mata, buta pikiran, tidak punya cara untuk membunuh ya. Kemudian sampai kemudian raja yang mengaku Tuhan tadi mengatakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Tuhannya anak ini, kemudian melepaskan. Fa innaka idza fa'altu dzalika qataltani. Sesungguhnya apabila Tuhan mengerjakan itu semua, tentu Tuhan dapat membunuhku ya. Jadi itu caranya seperti itu. Summa wada'as sahma fi kabidil kausi summa qala bismillahirabbil gulam summa ramahum. Kemudian lakukanlah perintahnya seperti yang ditunjukkan oleh sang pemuda tadi, disalib, kemudian mengambil anak panah, letakkan pada pusarnya, dan kemudian berkata bismillahirrahmanirrahim summa romah ya, kemudian anak panah itu dilepaskan ya. Maka fawaqa'a fi sadrihi ya, dan jatuhlah anak panah itu pada pelipis anak muda itu. Wa wada'a yadahu fi sadrihi fa mata
ya, kemudian memegang itu kemudian pelipisnya ini, kemudian meninggal dunia. Faqala nas amanna birabbil gulam, aku beriman kepada, ini semua manusia itu kan mendengar, ya, mendengar bahwa rajanya tadi bilang bismillahirabbil gulam, melakukan sama, kemudian ternyata pemuda mati, tapi yang terjadi justru para rakyatnya raja ini kemudian berkata ya amanan nas, maka semuanya menjadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, amanna birabbil gulam gitu, semuanya beriman kepada Tuhannya anak ini. Kemudian setelah kejadian tersebut, raja didatangi oleh salah satu pengawalnya, ya, dan berkata, faqilalahu ara'aita ma kunta tahadzaru qad wallahi nazala bika hadaruka qad amanan nas. Kemudian sang raja tadi dibisiki oleh salah satu kawannya, adakah Tuhan mengetahui apa yang kamu takutkan selama ini ternyata benar-benar terjadi dan manusia telah beriman kepada Allah. Ya, jadi tujuannya dulu punya tukang sihir agar memperkuat ketuhanannya, ternyata kemudian justru sekarang dengan kejadian anak ini, semua manusia tidak lagi menganggap sang raja sebagai Tuhan, justru mereka beriman semuanya kepada Allah, beriman kepada Robnya anak muda ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal, sampai di sini ada masih satu penggalan hadis lagi, ya, yaitu tentang penggalan hadis ini, yaitu tentang nanti bagaimana sang raja mensikapi bahwa manusia rakyatnya itu pada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya, ya. Faqala malam yarji an dinik fa aqdimuhu fiha au qilalahu iktahim, ya. Jadi kemudian raja tersebut ternyata kemudian membuat satu rencana, ya, membuat rencana, ya, fa'amara bil uhdud, ya. Jadi raja tadi memerintahkan untuk membuat satu uhdud, itu celah-celah yang kemudian dinyalakan sebuah api. Kemudian diperintahkan di celah-celah apinya tadi, ya, di paritnya itu, ya, untuk kemudian orang-orang siapa yang tidak mau kembali kepada agama semula, silahkan kemudian mencemplungkan dirinya ke dalam parit tersebut. Ya, jadi ini sebuah ujian lagi. Orang yang baru saja beriman langsung dihadapkan pada ujian, dibuatkan parit, dinyalakan api, kemudian yang tidak mau kembali dari agama semula, ya, dari agama baru ini, maka silakan mencemplungkan dirinya ke dalamnya. Semuanya ternyata melakukan. Fa'alu hatta ja'a imra'atan fama'aha sabiyulaha fataqa asad antaqa fiha. Maka orang-orang pun juga melakukan, mempertahankan keimanannya ini, kemudian masuk ke dalam parit tersebut sampai hatta ja'a imra'atun, sampai datang seorang perempuan, wa ma'aha sabiyun laha, dan kemudian perempuan tadi itu membawa seorang bayinya, ya, anak kecilnya, ya. Dan ini agak ketakutan untuk menceburkan dirinya ke dalam parit itu. Mungkin bukan ketakutan terhadap dirinya, tetapi mesake anaknya, atau anaknya orang ngerti apa-apa kok kemudian harus ikut ke dalam ujian yang sebesar ini. Ternyata apa yang terjadi? Faqala lahal gulamu ya ummah isbiri fa innaka alal haq. Wahai ummiku, wahai ibuku, ya, bersabarlah engkau, ya, sesungguhnya engkau berada di dalam kebenaran. Ya, ini jadi sampailah pada kita pada pesan dari hadis yang terakhir ini bahwa ya ummah isbiri fa innaka alal haqqi, ya, wahai ibuku bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi memang yang namanya keimanan itu akan diuji, ya. Banyak ayat yang menyatakan bahwa orang-orang yang beriman itu pasti akan mendapatkan ujian.
Nah, besarnya ujian itu sesuai dengan kadar keimanannya. Semakin besar kadar keimanannya, maka ujiannya akan semakin besar pula. Jadi kalau pengennya kita kan yo iman, tapi tidak melewati satu ujian-ujian yang berat-berat. Nah, tetapi semakin keimanannya berat itu jelas semakin keimanannya kuat akan mendapatkan ujian yang semakin berat pula. Dan orang-orang yang istiqomah di dalam kebenaran itu akan mendapatkan satu kemenangan yang besar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sangat panjang ini memberikan satu pengertian kepada kita banyak ya, bahwa ternyata keimanan itu harus diperjuangkan, kemudian dipertahankan terhadap segala macam bentuk ujian. Dan di dalam menghadapi ujian itu kita harus punya sikap sabar ya. Sabar tidak hanya ada di mulut, memang mudah untuk mengucapkan sabar, tetapi harus dilatih ya, harus dilatih, harus diupayakan, tidak mudah untuk kita berputus asa. Semoga apa yang kita bahas ini mendapatkan kebaikan, mendapatkan hal-hal yang bisa kita ambil hikmahnya, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang sabar, yang istiqomah di dalam kebenaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.